Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berlaku pada Januari 2026. Salah satu sorotan publik tertuju pada ketentuan tindak pidana terhadap proses peradilan dalam buku 2 dan bab 4 yang mencakup penyesatan, perintangan, perusakan fasilitas pengadilan, hingga perlindungan saksi dan korban. Mengenai mengganggu dan merintangi proses peradilan, perusakan gedung dan fasilitasnya, perlindungan saksi dan korban, itu semua pidana terkait dengan proses peradilan. Ini penting untuk menjaga integritas peradilan, ujar akademisi Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Dr. Yunus Hussein dalam training hukum online 2025 bersama ICJR bertajuk Memahami Ketentuan KUHP Baru dan Menavigasi Tantangan dalam Praktek Implementasinya. Apakah syariat Islam dapat diakui sebagai hukum yang hidup dalam KUHP baru? Apakah pidana berbasis syariah penting untuk kaum muslimin, dan apakah syariah menjaga nilai moral dan keadilan dalam masyarakat? Untuk membahasnya kami terhubung dengan praktis hukum dari LBH Pelita Umat, Bung Chandra Purna Irawan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Anda, Bung Chandra, terkait apakah penerapan hukum syariah Islam sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat dapat memperkuat keadilan dan moralitas lokal sesuai dengan amanat pasal 2 ayat 2 KUHP baru yang mengakui keberlangsungan hukum adat dan agama, Bung? KUHP itu KUHP nasional saat ini itu memberikan ruang, ya, memberikan ruang kepada adat istiadat, satu, dua, kebiasaan. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang dipengaruhi oleh agama. Jadi itu dapat dipraktikkan atau dibuat menggunakan menjadi KUHP lokal. Jadi KUHP lokal, KUHP nanti jumlahnya akan ada ratusan. Kalau kita mengacu pada tingkat pemerintahan kota, kabupaten dan kemudian provinsi, maka akan ada ratusan KUHP lokal yang mempengaruhi di masyarakat begitu. Jadi tidak hanya KUHP nasional nantinya. Meskipun di dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 itu tidak ditegaskan secara langsung bahwa syariah itu misalnya dapat jadi sumber, tapi di situ ada kalimat yang kemudian membuka celah dan membuka ruang dan bahkan menjadi legitimasi, yaitu ada frasa kalimat berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu kalau menurut Eigen Ehrich begitu ya, dalam bukunya yang berjudul misalnya Fundamental Principle of Sociology of Law, di situ dinyatakan bahwa kebiasaan masyarakat itu atau adat istiadat itu dipengaruhi oleh agama. Kenapa dipengaruhi oleh agama? Karena agama itu sebuah tataran nilai yang dia secara konsep dan secara praktik dia mapan, dia mempunyai apa istilahnya, secara pemikiran dia mapan, secara praktik juga mapan, sehingga agama itu dapat mempengaruhi adat istiadat ataupun kebiasaan. Ini kalau menurut Eigen Ehring dalam bukunya Fundamental Principle of the Sociology of Law, itu dikatakan begitu. Nah, kalau kita menggunakan teorinya Eigen Enrich ini, berarti hukum yang hidup dalam masyarakat tadi, karena dipengaruhi oleh faktor agama, berarti agama pun, nilai-nilai agama, pesan-pesan moral agama, itu dapat dipraktikkan menjadi sumber KUHP lokal. Nantinya begitu. Jadi KUHP lokal ini dapat dipengaruhi oleh agama. Sehingga oleh karena itu Aceh, Padang, eh, Sumatera yang banyak pengaruhi oleh Melayu, Melayu banyak dipengaruhi oleh kebiasaan Islam, maka itu dapat dijadikan sumber rujukan untuk mengatur kehidupannya sehari-hari. Mungkin juga di Pulau Jawa juga mungkin begitu. Nah itu maksud dari
pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 di dalam KUHP KUHP baru itu. Nah, itu. Sehingga oleh karena itu ketika ada secara nasional tidak diatur, tapi secara lokal diatur, maka KUHP lokal itu menjadi rujukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau satu perbuatan secara nasional itu dilarang, secara lokal tidak dilarang? Maka jalan keluarnya adalah nanti ada restoratif justice di situnya. Restoratif justice. Nah, itu. Nah, jadi oleh karena itu, inilah yang kemudian menjadi peluang bahwa ke depan akan ada KUHP lokal. Tapi jadi tantangannya adalah bagaimana kemudian mengatur ritme dan sinkronisasi antar daerah. Gitu. Begitu mungkin ini ya. Menariknya di situ, cuman tantangannya tadi akan ada KUHP lokal yang jumlahnya ratusan nanti. Nah, itu yang perlu disinkronisasikan. Ya. Dan apakah artinya dalam konteks otonomi daerah penyusunan perda tadi pidana berbasis syariah di daerah dapat memperkokoh harmoni sosial serta menjaga nilai-nilai agama yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat, Bung? Iya, bisa sebetulnya. Cuman dari para aktivis nasionalis kebangsaan itu menyatakan ini akan ada potensi perpecahan nantinya. Kalau kemudian setiap KUHP lokal itu berbasiskan agama. Nah, pertanyaannya begini, kenapa ini kan KUHP lokal berbasis agama itu tidak hanya pada konteks syariat Islam aja sebetulnya. Bagi daerah-daerah tertentu yang di situ mayoritasnya bukan Islam, tentu dia juga diberikan kewenangan untuk mengatur KUHP lokal berdasarkan kebiasaan yang dipengaruhi oleh agamanya. Gitu ya, misalnya seperti di Bali. Tentu orang Islam tidak boleh mempersoalkan KUHP lokal Bali nantinya, tidak boleh. Karena memang di situ keadat dan kebiasaan masyarakatnya berdasarkan misalnya agama tertentu. Itu kita tidak boleh paksakan itu. Misalnya di daerah mana lagi misalnya gitu ya. Uh, Misalnya Papua misalnya begitu kan. Uh, Mereka punya kebiasaan, punya adat, punya agama yang berbeda dengan Islam kan tentu saja begitu. Sehingga kita berikan ruang itu. Jadi oleh karena itu ruang itu silahkan saja dipakai mau agama apapun silahkan karena memang ruang itu diberikan gitu. Nah, cuman yang tidak fairnya adalah kalau misalnya hanya Islam yang kemudian disorot dalam persoalan ini yang kemudian menjadi apa ya seolah-olah diskriminatif betul dan ketakutan yang berlebihan. Nah, saya kira begitu. Jadi ini peluang yang bagus, tapi dari sisi tantangannya adalah bagaimana mensinkronisasikan antara itu semua. Begitu. Dan apakah seharusnya hukum-hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan seperti syariat Islam yang telah terbukti juga menjiwai masyarakat serta berakar mendapat pengakuan formal demi keadilan sosial, Bu? Jadi begini, KUHP kita kan sebetulnya itu berasal dari Romawi. Romawi, hukum Romawi. Itu bisa dicek lah. Tanyakan saja kepada orang-orang ahli hukum lah yang mengerti dari sisi sejarah dan teori hukum ataupun kemudian falsafah-falsafah hukum itu berasal dari Romawi. Baik itu bahasa Latin ataupun bahasa Prancis ataupun bahasa Jerman. Karena hukum yang kita pelajari itu bahasanya tidak jauh dari tadi. Bahasa Yunani, itu bahasa Latin, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Nah, di antara itu aja tuh bahasanya itu. Oh, itu ya. Kalau konstitusi biasanya menggunakan bahasa Jerman karena supaya kelihatannya agak lebih ngebas, berwibawa, ngebas gitu ya. Eh, Kalau pidana itu banyak menggunakan bahasa Prancis gitu ya. Dan bahasa Belanda dan nah itu. Saya kira begitu. Jadi kemudian karena kan Islam itu kan di Indonesia ini apa bergabung menjadi bagian dari masyarakat Nusantara itu sudah ribuan tahun. Saya tidak sebut masyarakat Indonesia karena Indonesia itu kan baru berdiri eh, tahun 45 kan berdirinya. Tapi secara Nusantara begitu ya menjadi bagian masyarakat Nusantara itu udah ribuan tahun lamanya.
dan sudah menjadi kebiasaan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Saya kira memisahkan antara Islam dengan masyarakat Nusantara itu sesuatu hal yang satu adalah ahistoris gitu ya. Ahistoris itu artinya atau bertolak belakang dengan sejarah. Yang kedua, terlalu nampak dan terlalu vulgar upaya untuk sekularisasinya gitu. Sehingga oleh karena itu, karena Islam sudah ribuan tahun, tidak perlulah kemudian dikhawatirkan, ditakutkan, kemudian dianggap memecah belah dan seterusnya. Saya kira coba berikan kesempatan itu kepada Islam untuk kemudian mengatur dalam konteks kehidupan. Dalam hal ini adalah KUHP yang kemudian eh, s- yang diadopsi di setiap daerah masing-masing. Alangkah lebih bagusnya secara nasional, tapi kalau tidak memungkinkan, saya kira bisa dicoba secara lokal di daerahnya masing-masing. Begitu mungkin ya. Dan menurut Anda apakah penerapan hukum syariah Islam secara menyeluruh ini mampu menjadi instrumen efektif untuk melindungi serta mengawal moralitas masyarakat Indonesia, Bu? Saya kira eh, patut dicoba. Kenapa? Karena kalau saya sebut bisa, agak susah kemudian menerjemahkan ke masyarakat. Karena masyarakat belum melihat atau belum melihat contohnya. Kenapa belum melihat contohnya? Karena memang belum pernah dicontohkan. Jadi oleh karena itu sebagai bahan perbandingan, mungkin berilah dulu kesempatan terlebih dahulu untuk dipraktikkan secara nasional, lalu kita lihat hasilnya, lalu kita evaluasi, dan kita bandingkan. Ketika hukum nasional dipengaruhi oleh agama Islam, bagaimana prosesnya? Apakah misalnya kriminalitas turun, gitu ya, atau ketenangan masyarakat, bagaimana, gitu ya, kita lalu dibandingkan dengan KUHP nasional yang tidak berdasarkan itu, sehingga kita bisa lihat perbandingannya, gitu. Cuman secara konsep konsep teoritis tentu Islam jauh lebih baik begitu. Tapi secara fakta mesti kita uji coba dan kita beri kesempatan itu. Nah, alangkah baru apa bagusnya kalau kemudian Islam itu kemudian diberikan kesempatan. Lalu kita bisa bandingkan nanti. Kalau memang tidak cocok, apa tidak bagus diterapkan, ternyata kriminalitas makin menjadi-jadi, menggila-gila, mungkin bisa kita 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 lepas lagi kan begitu. Kita bandingkan, tapi kita perlu kasih contoh terlebih dahulu. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu begitu. Nah, demikian kayaknya. Gitu. Baik, jazakallah Bung Chandra untuk paparannya. Ini menjadi cakrawala baru bagi kita terkait hukum, dan mudah-mudahan ini memberikan peluang yang bagus dan tantangan yang tadi yang sebetulnya tinggal disesuaikan dan perlu dicoba dan patut dicoba, serta kita lihat evaluasinya. Mudah-mudahan ini juga secara tadi yang Bung Chandra sampaikan memang secara faktual memang sudah terbukti hukum Islam lebih baik. Jadi kalau sekali lagi Bung Chandra untuk paparnya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.